Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai latar belakang terbentuknya Museum Konvensi Asia Afrika dan juga sejarah terbentuknya Museum Konvensi Asia Afrika. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasannya, yaitu latar belakang serta sejarah terbentuknya Museum Konvensi Asia Afrika. Museum Konvensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di Kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Museum ini merupakan memorabilia Konvensi Asia Afrika. Museum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gedung Merdeka. Secara keseluruhan, Gedung Merdeka memiliki dua bangunan utama. Yang pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama, sedangkan yang berada di samping Gedung Merdeka adalah Museum Konvensi Asia Afrika sebagai tempat memorabilia Konvensi Asia Afrika. Latar belakang dibangunnya museum ini adalah keinginan dari para pemimpin bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk mengetahui tentang Gedung Merdeka dan sekitarnya tempat Konvensi Asia Afrika berlangsung. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Profesor Dr. Muchtar Kusuma-Atmaja SHLLM memiliki ide untuk membangun sebuah museum. Ide tersebut disampaikannya pada forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konvensi Asia Afrika pada tahun 1980 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subadyo sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian museum ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konvensi Asia Afrika. Sejarah Museum Konvensi Asia Afrika. Konvensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 merupakan peristiwa sangat besar dan bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi hanya 10 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia telah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah bagi konvensi bertaraf internasional. Yang paling penting ialah bahwa konvensi itu berakhir dengan sukses besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga dan yang lebih penting terlihat pada masa sesudahnya, karena jiwa dan semangat Konvensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Sesungguhnya, jiwa dan semangat Konvensi Asia Afrika dapat menjadi pegangan, modal dasar, dan motivasi, baik bagi aktivitas politik luar negeri negara kita maupun bagi negara-negara Asia Afrika pada umumnya. Konvensi tersebut selain meningkatkan volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam percaturan internasional meningkat dan disegani, juga menanamkan kesadaran bagi generasi mendatang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lebih berperan dan berprestasi. Dalam rangka membina dan mencapai tujuan tersebut adalah penting dan tepat jika Konvensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konvensi itu berlangsung, yaitu Gedung Merdeka yang berlokasi di Kota Bandung, kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.